tanyakan sedikit, saya ingin sampaikan. Jadi ini karena ini sifatnya ini, sehingga saya ingin menyampaikan secara cepat saja. Hal yang krusial, ini tentunya kalian paham. Jadi tidak bisa kita itu diminta untuk menilai, mempersepsi kondisi masa lalu. Itu sangat sulit. Ya. Jadi upayakan tidak ada pendapat tentang masa lalu. Pendapat saat ini saja kadang-kadang bias, apalagi masa lalu. Ya enggak? Misalnya gini, Saudara Samudra Putra ya. Ini kita diminta untuk mengukur kualitas layanan di FNIPA. Salah satu yang diukur itu adalah kondisi fisik. Salah satunya adalah kamar mandi. Terus kemudian ada pernyataan. Nanti sangat setuju sampai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pada saat saudara masuk MIPA tahun berapa, Saudara Samudra? 2018, Pak. Oke. Pada saudara pertama kali masuk ke kampus Universitas Brawijaya, kamar mandinya sangat kotor. Saudara ingat kira-kira? Mana Saudara Samudra tadi? Ingat kira-kira kalau ada pernyataan seperti itu? Makanya hindari mengukur hal masa lalu, itu yang pertama. Yang lain-lain yang ini fakta tidak. Saya akan menyampaikan hal yang krusial saja. Karena saya katakan kepada saudara tadi ini, yang ini, seperti ini. Saya ingin tanya, ini misalnya Indah Retnowati untuk nomor 3 itu. Ini kita ganti aja, Universitas Brawijaya. Hari libur sosial media di Universitas Brawijaya perlu diadakan. Sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Saudara mau menjawab apa, Saudara Indah tadi? Sangat tidak setuju, Pak. Mau menjawab apa? Sangat tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Langsung saudara saya tidak setuju ya. Apa sih yang dimaksud hari libur sosial media di Universitas Brawijaya? Apa yang dimaksud? Apa sehari itu tidak boleh pakai sosial media? Atau pas hari itu kita libur? Tidak masuk kuliah? Kalimat ini kalimat yang membingungkan. Ya. Tolong dicermati, jangan membuat kalimat yang membingungkan. Nanti di Google Classroom, jam 3 saya share untuk tugas. Jadi, lengkapi kisi-kisi saudara kemarin. Dan udah tugas 2 kan, sampai kisi-kisi kan? Lengkapi dengan nilai yang mau diukur, kemudian lengkapi butir-butir pernyataan ini. Kemudian tambahkan model skala sikap. Nah, model skala sikapnya ini kan peserta kuliah ini sebanyak, saya ingin cek ya, peserta kuliah ini sebanyak seberapa ini? Peserta kuliah ini sebanyak, mohon maaf, 57. Nah, 57 ini ada nomor presensi mulai nomor 1 sampai nomor presensi nomor 1 sampai 57. Itu sudah saya bagi di situ. Nanti kalian baca ya. Kebagian skala ukur apa. Jadi nanti skala ukurnya harapan saya tidak sama. Semua skala ukur itu nanti diaplikasikan ya. Ini dari ini, yang ini paham, mudah. Jangan putus dan penataran yang sangat besar. Kemungkinannya akan disetujui oleh hampir semua orang. Setiap orang harus, ini harus ini sebenarnya harus memulai makanan yang layak. Ini sebenarnya semua orang akan menjawab iya, kalau enggak aneh. Makanya hindari yang seperti ini. Kemudian yang paling penting lagi, nah seperti ini. Tiap-tiap butir pernyataan itu hindari, atau tiap-tiap butir, yang namanya butir itu cuma 1. Ini yang mau diukur kan 2 ini sebenarnya. Yang pertama adalah tentang sistem akuntansi, yang kedua adalah tentang keuntungannya. Sehingga ini kalau kondisinya berbeda, sistem akuntansinya baik, keuntungannya rendah, itu nanti akan bingung responden. Jadi kalau seperti ini dipecah menjadi 2 harusnya. Ya enggak? Dipecah menjadi 2.
Nah, dipecah menjadi dua. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sistem pengusahanya sangat baik. Perusahaan ini adalah perusahaan yang keuntungannya besar. Jadi ada dua, dipecah jadi dua supaya tidak membingungkan. Hindari kata semuanya selalu, tidak seorang pun tidak pernah. Nah, ini silahkan kami waktu ada proyek waktu itu dengan BTN itu mengundang orang psikologi dari UIN gitu ya untuk kita jadikan sebagai expert dalam rangka untuk mereview kuesioner yang kita rancang. Button ngekas. Anu ngarepe UMM, Mas. Oh iya. Ini yang mau nanggapi UMM monggo. Siapa yang mau nanggapi UMM? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini misalnya gini, ya. Ini Saudara Lailatul Fitria. Saudara pada waktu kuliah selalu tepat waktu. Ya, misalnya gitu. Jawabnya bingung itu. Kalau mulai masuk semester 1 sampai sekarang tepat waktu terus, tapi sekali saja tidak. Gitu. Mau jawab apa? Ya enggak, kan bingung. Makanya bingung. Makanya ini konsultan dari psikologi UIN itu menyarankan di sini disiplin hampir selalu. Jangan menggunakan selalu, tapi hampir. Nah, kalau hampir selalu 1000 kali sekali tidak ya enggak apa-apa kan? Ya enggak? Tapi kalau selalu 1000 kali satu tidak ya enggak selalu itu. Gitu. Ya, itu ya. Tolong itu ya pengalaman itu penting. Ya, penting. Itu. Saya sampaikan supaya kalian mempunyai pemahaman yang baik gitu ya. Yang berikutnya adalah saya yang ini aja. Nah, ini juga gunakan kalimat yang sederhana. Ini kalimatnya complicated. Daya saing perusahaan di masa yang akan datang sangat rendah sebagai perusahaan yang berwawasan lingkungan. Apa toh yang dimaksud ini? Coba cek kalimat yang kalian buat nanti. Karena nanti tugasnya membuat kalimat seperti ini. Buat yang sederhana. Ya. Jangan menggunakan kata-kata atau istilah yang sulit dimengerti. Perusahaan telah berhasil meningkatkan green image. Gitu ya. Saya kalau kalian ngomong yang bahasa-bahasa sekarang juga nggak ngerti. Lebay itu loh saya nggak ngerti. Apa itu lebay? Makanya gunakan kata-kata yang baku. Indah Retnowati, apa itu lebay itu? Ya, itu ya. Jadi hindari penggunaan kata-kata seperti itu. Oke, hindari pernyataan yang berisi kata negatif lebih dari satu. Ini ya. Coba, tidak merencanakan strategi pemasaran secara baik bukan merupakan tindakan yang bijak. Ini kalimat positif atau negatif? Neville Mardana Fauzi, silakan. Itu kalimat negatif atau positif? Menurut saya kalimat negatif, Pak. Ya, maksudnya itu negatif. Tidak merencanakan strategi pemasaran secara baik bukan merupakan bukan masa negatif. Oh, positif, Pak. Mohon maaf. Ya itu kan? Kamu kan bingung kan? Makanya jangan membuat butir pernyataan seperti ini. Ya enggak? Ya kan gampang ini. Buangan saja tidak dan bukannya akan selesai. Rencana bagi pemasaran secara baik merupakan tindakan yang bijak. Selesai itu. Positif-positif itu. Ya enggak?
Tuh, tolong jangan ini. Kadang-kadang kita itu kelupaan gitu ya. Kelupaan. Jadi gini. Saya ini. Nah, ini. Nah, tolong ini yang disebut landing statement. Nah, ini sebenarnya ini jadi masalah ini. Ini sebenarnya yang diukur itu adalah pengaruh biaya, ya, pengaruh biaya terhadap apa ini? Keuntungan. Ya enggak? Ini yang diukur sebenarnya adalah pengaruh biaya terhadap keuntungan. Sebentar ya. Ini gini. Yang diukur adalah pengaruh biaya terhadap keuntungan ini. Ya, keuntungan. Nah, coba. Ini kita sedikit diskusi. Makanya ini saya jelaskan yang krusial saja ini. Saudara Zaida. Ini apa yang salah dengan contoh nomor 15 ini? Apa yang salah? Apa yang salah? Nah, ini kan ada 57 peserta, ya enggak? Kalau kita menggunakan skala Likert, mulai sangat tidak setuju, ya, sangat tidak setuju, sampai sangat setuju, ya. Kemudian karena ini dipandang datanya adalah interval, mendekat interval, setelah dirata-rata diperoleh ketemu 4,3. Apa artinya? Untuk contoh ini, ya, dari 57 responden setelah dirata-rata ketemunya 4,3. Ini kita beri skor 1 sampai 5. Apa artinya? Yuk, silakan. Apa artinya? Feby Melania. Saudara Feby Melania, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Kalau tidak, Muhammad Sirot Judin. Silakan. Apa artinya ini? Kalau kuesionernya pernyataannya seperti ini, dengan 57 responden kelas ini, kemudian dengan skala Likert mulai ini sampai 5 gini, skornya 1 sampai 5, diperoleh rata-rata 4,3. Apa artinya? Artinya itu perusahaan berhasil menekankan biaya operasional, Pak. Oh gitu. Tolong toh dibaca kalimatnya ini. Jadi kalau kuesioner dibuat seperti ini, diperoleh rata-rata 4,3, apa artinya? Itu pertanyaan saya. Berarti itu, Pak, setuju, Pak. Ya, setujunya apa? Artinya apa? Jangan setuju, tidak setuju. Setuju itu artinya apa? Dikaitkan dengan pernyataan seperti ini. Saudara Amilatul Ilmi. Silakan. Ya, Pak. Apa artinya? Artinya setuju jika perusahaan berhasil menekan biaya operasional. Loh, ini loh, kamu baca kalimatnya ini berbunyi seperti apa? Coba kamu baca. Kalimatnya ini kamu baca. Berhasil menekan biaya operasional seminimal mungkin, sehingga meningkatkan keuntungan. Jadi kalau ini ketemu 4,3 artinya apa? Andika Sekar Ayu, Adinda Sekar Ayu, Adinda, ayo. Iya, Pak. Apa artinya? Kalau menurut saya, sebagian besar responden setuju bahwa perusahaan berhasil menekan biaya operasional seminimal mungkin sehingga meningkatkan keuntungan, Pak. Oke.
Ini dibaca kembali ya. Pertanyaan saya ini, masih diperlukan enggak analisis korelasi atau regresi dengan kuesioner seperti ini? Faris Yukla, silakan. Menurut saya tidak, Pak. Tidak Karena perlu ya? ya karena silakan. dari kuesioner sudah menunjukkan nilai 4,3 berarti setuju. Seluruh Setuju tentang responden apa? setuju. Setuju Tentang tentang apa? bahwa perusahaan berhasil menekan biaya operasional seminimal mungkin sehingga meningkatkan keuntungan. Enggak, saya ingin tanya, sebenarnya yang diukur dari pernyataan ini apa toh? Dari kuesioner ini yang diukur apa? Yang diukur kan hubungannya ini, bukan variabel ini dan variabel ini. Makanya disebut landing statement. Seandainya, mohon maaf, tadi kamu kan alasannya gitu. Kalau ini saya ganti, ini saya ganti supaya ini ya, saya ganti. Ini kalau saya ganti satu gini, Yukla mau jawab apa? Yuk, silakan. Tadi siapa? Ya. Gimana? Sebagian responden memilih untuk tidak setuju bahwa perusahaan berhasil menekan biaya operasional seminimal mungkin sehingga meningkatkan keuntungan. Itu kira-kira kalau kamu sampaikan ada orang konsultasi kamu itu ngerti nggak? Klien kamu? Enggak, Pak. Nah, ya nggak ngerti ya jangan disampaikan. Jadi kalau menyampaikan itu yang orang lain mengerti. Intinya apa? Kalau kalian membuat pernyataan seperti ini, sebenarnya yang diukur bukan variabel, padahal perusahaan itu mengukur variabel sesuai dengan nilainya. Tapi pernyataan seperti itu yang diukur adalah hubungan antar variabel. Makanya apa? Ya tidak perlu sudah dianalisis korelasi, tidak perlu dianalisis regresi. Ini apa? Ya hubungannya 1,3, hubungannya kurang kuat, kan gitu kan? Tidak perlu dilakukan analisis korelasi, makanya hindari. Sebenarnya yang mau diukur itu apa? Makanya disebut landing statement, tidak perlu analisis statistika lebih lanjut. Sudah landing. Pernyataan ini sudah darat, sudah mengukur hubungannya. Ini tolong dicermati. Kalau membuat kuesioner tidak diperkenankan membuat pernyataan seperti ini ya. Itu nih tadi tentang kaidahnya. Nah, ini negatif positif tolong dibuat seimbang ya, seimbang itu. Sudah saya sampaikan di awal, jangan menggunakan pernyataan yang netral. Pernyataan netral itu sulit direspon. Ini saudara Muhammad Farhan misalnya ya. Ini tendik di jurusan statistika adalah biasa-biasa saja, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kamu mau jawab apa? Mau memberi yang mana? Tendik di jurusan statistika biasa-biasa saja. Kamu mau dari sangat tidak setuju, skornya 1 sampai sangat setuju. Kamu mau memilih yang mana? Bingung, Pak. Kenapa kok bingung? Tendik itu apa ya, Pak? Kalau Lu kamu orang kampus nggak tahu. Tenaga kependidikan, Sahmi dan kawan-kawan. Siapa? Ya, jangan terlalu tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Tidak setuju itu artinya apa? Tidak setuju itu artinya apa? Tidak biasa-biasa saja. Tidak biasa-biasa saja itu kan ada dua kemungkinan. Sangat ambigu, Pak. Baik dan sangat-sangat baik. Ya, nah, makanya hindari kalimat yang netral. Karena kalimat netral itu yang pertama sulit direspon, yang kedua setelah direspon juga nilainya sulit ditentukan. Ya enggak? Kalau tadi tendik jurusan statistika adalah sangat jelek. Saudara menjawab sangat tidak setuju, itu gampang. Berarti apa? Baik, kan gitu kan? Ya enggak? Gitu. Yang kedua, itu positif dan negatif relatif seimbang. Nah, ini yang menarik ini. Tolong ya, desain semenarik mungkin. Jangan hanya di kertas ini saya beri contoh nih. Mudah-mudahan bisa oke ya. Nah, ini contohnya nih. Nah,
Ini ada kuesioner nih, ini bimbingan saya di S3 Manajemen. BlackBerry tahun berapa kira-kira ini BlackBerry sedang ramai. Ini sebuah kuesioner, sebenarnya ada beberapa kuesioner ini, karena variabel yang diukur ada, ingat saya 3, variabel switching barriers, ya, barriers, kemudian ada variabel yang kedua ada kepuasan konsumen, ya kan? Variabel yang ketiga ada word of mouth. Ada 3 kuesioner ini. Perhatikan ini, ada berapa halaman nih? Ada berapa halaman ini? Mohon maaf Pak, belum tertampil Word-nya Pak. Oh. Ya, tadi saya share screen-nya. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah? Masih belum Pak. Masih belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Nih, sudah tampil? Sudah? Sudah, Pak. Nah, perhatikan nih, ini bukan ini tapi ini PDF nih. Berapa halaman nih? 6 halaman. Nah, ini ada 3 variabel, masih ada tambahan ini sebenarnya tidak benar ditulis kuis. Ini kalau kalian menggabungkan 3, ini kan kuesioner kan, ini salah sebenarnya. Harusnya bukan kuesioner ini, ya instrumen penelitian gitu saja. Karena ini gabungan dari 3 kuesioner, kemudian masih ditambah ini angket yang bawah ini kan bukan kuesioner tapi angket. Bahkan ini ada ini angket ini. Angket tahun 2013 yang lalu. Jadi kalau seperti ini tolong jangan ditulis kuesioner, tapi instrumen penelitian itu saja. Karena di dalamnya ada 3 kuesioner dan gabungan. Nah, ini hindari seperti ini nih. Hindari. Ini bisa dilihat PPT-nya? Bisa? Hindari. Hindari. Maka buat semenarik mungkin. Saya coba cek. Mudah-mudahan bisa. Ini bisa dilihat? Bisa. Nah, ini dengan yang ini tadi sama. Ini dengan yang ini tadi sama. Ini cukup sederhana nih, cukup hanya ada 2 saja nih. Dibuat bolak-balik, ada 2 halaman saja. Halaman pertama dan halaman kedua. Please control see all photo. Ini gimana nih? Nah, jadinya ke sini tambahan. Nah, ini ya. Ini sebenarnya cuma 2 halaman ini. Jadi bolak-balik saja. Jadi saya langsung bukakan dari ininya. Di contohnya ini. Nah. Ini halaman 1 ya. Yang halaman 2 mudah-mudahan bisa saya buka. Ini halaman 2. Jadi tadi sama dengan ini gitu. Yang ini 6 halaman, cukup dibuat desain yang sangat menarik, cukup 1 lembar kertas buat bolak-balik, isinya sama persis. Makanya nanti tugasnya juga tolong dibuat desain semenarik mungkin. Ya, tolong dibuat desain semenarik mungkin. Jadi kalau kita menarik juga membosankan. Ini contohnya. Keunggulan kompetitif variabelnya, terus kemudian ada definisi konseptual, kemudian ada definisi operasional yang sudah pernah kita diskusikan, yang diukur ada keberhasilan, kan? Model skalanya Likert, ada penjelasan seperti ini. Model skala Likert, kemudian, nah perhatikan keberhasilan, makanya di sini adalah gagal, berhasil. Kalau di sini yang diukur kemampuan, ya ini adalah sangat mampu, sangat kurang mampu, kan gitu. Ya enggak? Nah, ini penting. Nilai ini penting. Ya. Nah, ini kalimatnya juga pendek-pendek, sederhana. Nah, ada yang dibuat negatif, diberi R. Nanti kalau R ini, skor yang di sini jadi 5. Bukan 1. Ya enggak? Perusahaan gagal menekan biaya operasional seminimal mungkin. Sangat tidak setuju, berarti dia berhasil. Makanya diberi skornya 5 nanti. R, reverse dibalik. Ya.
Oke, itu sedikit saya mengulang sirkulasi sinkron minggu yang lalu. Sedikit, yang ini saya akan sampaikan tentang validitas, ya, validitas dan ini, nah ini kita sudah di tahap keempat, ya. Nah, evaluasi kuesioner untuk validitas itu ada tiga sebenarnya, ada tiga tahapan. Yang pertama adalah pra uji coba. Jadi kuesioner yang kamu buat nanti itu sebenarnya ya kalau ini langkahnya benar itu ada tiga. Pra uji coba, berikan ke teman-temanmu 3-4 orang untuk memeriksa kalimatnya ada yang tidak dimengerti atau bagaimana. Tadi ada kata-kata yang sulit, misalnya gitu. Ada yang ambigu. Itu tahap pertama disebut pra uji coba. Yang kedua, evaluasi kualitatif. Ini biasanya menggunakan expert. Nah, kami biasanya menggunakan orang psikologi ini. Yang tadi saya sampaikan dari Win itu. Nah, yang ketiga, itu yang disebut dengan real testing atau pilot test atau tryout. Nah, nanti yang 1-2 ini tugasnya enggak, tapi nanti langsung ke sini. Langsung ke tryout ini, uji coba ini. Ya. Setelah kuesioner dibuat, nanti sudah tryout. Nah, tryout itu jangan 60, nanti 30 saja. Dulu ingat saya, variabel yang diteliti kan tentang mahasiswa kan? Ya enggak? Variabel dengan subjek mahasiswa. Sehingga nanti apa? Putar di antara teman kalian saja, 57, nanti masing-masing mengambil 30 orang sebagai responden untuk melakukan uji coba. Gunakan Google Classroom, Google Form, ya. Google Form. Untuk melakukan uji coba ini. Nah, nanti kita akan bagaimana menghitungnya. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya minggu depan. Ya. Tapi tugas tambahnya nanti ada ini dilakukan tryout ini, ya. Nah, ini ada suatu saat ini ya populasinya itu hanya 40 orang. Kalau digunakan tryout 30 orang, jadi mohon perhatikan dengan baik. Orang yang sudah kita minta sebagai partisipan dalam tryout atau responden dalam tryout tidak boleh nanti dijadikan responden pada saat penelitian dilakukan. Jadi uji validitas ini adalah sebelum penelitian dilakukan, nanti hasilnya diletakkan pada bab metode penelitian. Oke, ya. Gitu ya. Nah, ini kalau cuma terbatas seperti ini, ya terpaksa kalian harus melakukan yang 2 yang atas ini. Sehingga disebut dengan apa ini? Tryout atau uji coba terpakai. Ya. Jadi nanti data hasil tryout itu sekaligus digunakan sebagai data penelitian atau bareng gitu ya. Pelaksanaan tryout sekaligus dengan pelaksanaan penelitian. Itu penting dipahami. Nah, pengertian validitas pernah saya sampaikan, ketepatan, kekenaan. Kalau ingin mengukur motivasi, yang terukur harus motivasi. Kalau motivasi itu, misalnya motivasi belajar mahasiswa statistika yang ikut mata kuliah ini, realnya, faktanya adalah kalau skornya 1-4 adalah 4. Maka hasil ukurnya harus 4. Jadi ada ketepatan, kekenaan, dan ada keseksamaan. Ketepatan ini ingin mengukur motivasi, yang terukur harus motivasi. Kalau keseksamaan ini, kalau motivasi itu tinggi, derajat tingginya motivasi itu 4, hasil ukur kita harus 4. Ada 2 hal itu. Nah, kalau alat ukur yang sifatnya benda fisik mengukur tinggi, ya sudah pakai meteran, makanya kekenaannya ini jarang dibahas. Yang kekenaan ini jarang dibahas. Karena mengukur berat ya pasti pakai timbangan. Sehingga yang dibahas cuma keseksamaan ini.
Kesaksamaan. Tuh, ya. Jadi ada ketepatan, ada kesaksamaan. Perhatikan dengan baik. Ini filosofisnya. Kuesioner yang valid, ya, apa itu? Hasil penelitian yang valid itu harus diperoleh dari data yang instrumennya atau kuesionernya valid. Itu harus tuh sifatnya ke sini. Tapi instrumen atau kuesioner yang valid belum tentu hasil penelitian valid. Ini nanti tolong saudara renungkan. Barangkali nanti di UAS keluar soal ini. Kenapa kok seperti ini? Itu nanti direnungkan ya, supaya kalian punya pemikiran. Nah, faktor yang mempengaruhi validitas alat pengukur itu sendiri, sumber-sumber dari ini, dan itu adalah faktor jarak gejala macam-macam. Saya tidak ingin ini sedikit aja. Skala kemungkinan yang dapat memiliki gejala yang paling tinggi sampai yang paling besar. Faktor jarak gejala. Misalnya ini yang sering terjadi. Kita ingin mengukur berat badan, tapi yang ada cuma timbangan kue, kan nggak bisa dipakai, ya enggak? Itu contohnya. Ya pasti tidak valid, ya enggak? Gitu. Atau kita mengukur, mau membuat kue, timbangan yang ada timbangan kodok itu, yang naruh barangnya di bawah seperti nimbang pupuk, nimbang gitu ya, hasil pertanian itu. Ya kan nanti nggak jadi kuemu itu, ya enggak? Itu namanya faktor jarak gejala. Tinggi lompatan, setahu ada gejala konstan. Jadi gini, tinggi lompatan itu 1 meter akan tetap 1 cm dimanapun dan kapanpun. Jadi ini konstan gitu. Ini tinggi lompatan. Tidak boleh alat ukur itu molor gitu ya, molor gitu. Meteran itu kalau yang terbuat dari bahan elastis itu kan bisa molor nanti, ya enggak? Pada sentimeter awal-awal tepat, tapi pada yang belakang sana sering ditarik-tarik udah lebih panjang. Itu namanya tinggi lompatannya tidak terpenuhi, juga hasil ukurnya juga tidak valid. Prinsip leading absolute ini sebenarnya kalian kalau kalian pelajari, nolnya itu harus mutlak. Dengan kata lain disebut apa? Disebut apa ini? Data rasio, ya. Jadi ini sama seperti prinsip meminta agar skala pengukuran menggunakan skala rasio. Jadi kalau 1 itu ya sama, 1 semua. Ya. Nah, validitas itu nanti yang mau kita coba diskusikan ada macam-macam nih. Ada macam-macam. Ada content validity, ada construct validity, ada criterion validity. Ada 3. Content validity itu ada 2. Ada logical validity dan ada face validity. Ya. Nah, validitas isi ada 2. Ada validasi ada 2, ya kan? Menaikkan hanya menganalisis nasional. Ini ya ada 2 nih ya. Face validity dan logical validity. Nah, logical validity ini yang pertama. Logical validity ini nanti dijamin dari mana? Dijamin dari definisi variabel itu menggunakan teori yang tepat. Tolong perhatikan. Definisikan variabel itu menggunakan teori yang tepat. Sehingga apa? Konstruksi teoritisnya akan benar. Jadi kalian mendefinisikan kepuasan, terus kemudian keliru menggunakan teori loyalitas. Ya nanti yang terukur loyalitas. Ya enggak? Jadi kalau ingin menggunakan mengukur kepuasan ya cari teori yang benar-benar menyoal tentang kepuasan misalnya gitu. Ya. Itu nanti kalau definisi konseptualnya itu didasarkan pada teori yang benar, maka akan terpenuhi logical validity. Gitu. Kemudian yang kedua adalah face validity. Face validity itu salah satunya ini tadi. Nah, kalau kita ini melihat mukanya saja 6 halaman, kita udah bosen, ya enggak? Ya enggak? Ya. Makanya disebut face validity. Nah, supaya ini kalau perempuan jadi cantik kan ini, ya. Ini kalau perempuan cantik ini jadinya. Ya. Kalau laki-laki jadi ganteng ini. Sehingga apa? Jadi tidak membosankan, jadi menarik.
face-nya, tampaknya itu jadi menarik. Tidak membosankan. Ya. Tuh. Face validity yang kedua itu seperti ini. Coba perhatikan dengan baik. Information technology itu diukur berdasarkan dua indikator, improve service dan improve efficiency. Ini berarti mengukur variabel berdasarkan apa? Output dari variabel itu. Ya enggak? Sedangkan market area pemasaran, jangkauan pemasaran atau wilayah pemasaran itu tergantung dari number of brands. Jadi banyak cabang. Jadi bank itu semakin banyak cabangnya, area pasarnya akan semakin luas, ya enggak? Kemudian cabangnya banyak, populasinya penduduknya semakin rapat, semakin padat, berarti kan juga jangkauannya semakin luas. Kemudian people income, density-nya sama, kepadatannya sama, cabangnya sama, tapi di situ kebanyakan orang berpunya, itu juga jangkauan pasarnya lebih luas, ya enggak? Ada enggak yang salah dari ini, kuesioner ini? Tolong perhatikan. Perhatikan, makanya ini namanya face validity, dapat dilihat dari ini, tampaknya ini, face-nya ini. Coba, Balkis, sudah di Balkis. Ada yang salah di sini? Menurut kamu ada yang nggak benar atau benar ini sudah? Kamu lihat saja namanya face kok. Kamu lihat kemudian? Sudah benar menurut Oh saya. benar ya. Ya, terima kasih. Zaida, tadi sudah ya Zaida ya. Kalau mau berpendapat boleh Zaida. Menurut saya sudah benar sepertinya, Pak. Oke. Rizky Dwi Saputra. Menurut saya sudah benar, Pak. Oke. Saya ingin ngecek seberapa kritis orang-orang statistika ini. Januar Fatih. Sudah benar, Pak. Oke. Dari 57 orang ini ada yang berpandangan tidak benar ini? Atau semua berpandangan benar? Sandi Asiraf, silakan. Sudah benar, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mempunyai pandangan bahwa ini tidak benar? Anisya Yani. Siapa nih? Ya, siapa? Adinda, Pak. Ayo Adinda. Terima kasih Adinda. Sepertinya hubungan antara market area dengan number of branch, people density, sama people income, Pak. Karena menurut saya yang mempengaruhi justru ketiga variabel tersebut mempengaruhi market area, sehingga seharusnya tanda panahnya itu mengarah ke market area, Pak. Ini kita belum membahas tentang reflektif formatif itu. Jangan dibawa ke situ, nanti temanmu bingung kalau yang ikut kuliah apa ini, Kapitalis Selekta Ilmu Ekonomi. Jangan otak-atik itu dulu. Kita masih berbicara, ada enggak yang aneh itu dari tampak bahkan ini. Jangan dibawa ke arah reflektif formatif, nanti temanmu yang nggak ikut mata kuliah yang belum ini bingung. Tapi terima kasih. Yo, yang lain. Ya, coba cermati dengan baik. Teknologi yang ingin diketahui pengaruh variabel teknologi informasi terhadap apa ini? Jangkauan pasar. Ya enggak? Teorinya kalau teknologi informasi ini semakin baik, maka jangkauan pasar dari bank itu semakin luas. Ya enggak? Contoh, kalau ada
sama-sama BPR, yang satu tidak menggunakan ATM, yang satunya menggunakan ATM. Ya enggak? Yang sama-sama di kota yang sama, yang satu tidak menggunakan ATM, cuma satu kantor cabang, yang satu menggunakan ATM, satu kantor cabang ATM-nya 10. Maka jangkauannya akan lebih luas yang menggunakan ATM. Ini kan benar kan ini logikanya nih. Ya enggak? Teknologi informasi diukur berdasarkan 2 indikator ini juga benar. Logikanya juga benar tadi. Mengukur variabel indikatornya adalah merupakan input. Output dari variabel itu. Mengukur variabel area pemasaran menggunakan 3 indikator ini juga benar. Tapi yang tidak benar yang mana? Ini loh, perhatikan. Apa bisa improve service bank mempengaruhi kepadatan penduduk? Bisa enggak? Nah, itu nanti kan saya minta kalian sebegitu peka melihat sesuatu itu. Ini statistician bisa melakukan ini. Dan konyol ini. Kalau diri ini dilakukan analisis regresi disebut regresi apa nih? Regresi apa? Lancung. Spurious regression. Menghubungkan yang sebenarnya secara logika tidak bisa dihubungkan. Nah, laptop saya baterainya habis. Itu sebenarnya kalau di dalam statistika disebut spurious regression. Tidak bisa ini. Makanya ini dapat, kalau ini misalnya ya, ini satu kuesioner sendiri, ini satu kuesioner sendiri, kita tidak bisa mendeteksi ada yang salah, ada yang tidak valid. Ya enggak? Dapat kita deteksi ya kalau kita bisa tampak lihat seperti ini. Makanya disebut face validity. Ya. Kan tidak mungkin perbaikan efisiensi mempengaruhi, ini kan yang perbaikan efisiensi bank mempengaruhi pendapatan penduduk. Di mana logikanya, di mana teorinya? Tidak pernah terjadi. Ya enggak? Ini kan di dalam bank, lah ini kan masyarakat. 2 ini. Ini makanya nanti jadi tidak valid kuesioner yang kita buat. Pada masing-masing variabel ini valid, tidak apa-apa. Konten validity terpenuhi. Pada saat ini sendiri juga konten validity-nya terpenuhi. Begitu ini dihubungkan, jadi tidak valid. Ya enggak? Tidak valid. Itu tolong diperhatikan. Dan ini bisa dideteksi kalau dibuat gambar seperti ini. Dan kita amati, kita lihat. Makanya disebut dengan face validity. Kalau itu dibuat, dituangkan dalam kuesioner seperti ini, ya nggak tahu kita valid atau tidak. Ya enggak? Nggak tahu kita kalau dituangkan dalam ini. Ini kuesioner nomor 1, ya, variabel nomor 1. Ini kuesioner variabel nomor 2. Apakah hubungannya tidak logis atau logis? Nggak bisa kita ketahui. Bisa ketahui kalau kita gambar seperti ini. Ya, itu namanya face validity. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebentar, saya sambil mau untuk presensi. Nah, ini untuk presensi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan?